Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa azuma syanuh. Allahumma salli wa sallim ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bi kalimatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita haturkan rahmah dan salam kepada hariban alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kalimatus sholati ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu golongan manusia yang memotong lidah dan bibirnya. Rasulullah heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula'i?" Jibril, siapakah mereka yang memotong lidah dan lisan mereka? Malaikat Jibril mengatakan, "Haula'i ummatuka yaquluna ma la yaf'alun." Mereka adalah manusia umatmu yang dia memiliki ilmu yang luar biasa, kemudian dia tidak mampu mengamalkan ilmunya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapasitas keilmuan manusia yang dimiliki sesuai qadrah kemampuan yang Allah titipkan kepada manusia tersebut adalah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan akan sia-sia tanpa ada dorongan iman, dan ibadah tersebut kita suguhkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 4 golongan yang malaikat anggap golongan itu ahli surga. Ketika Allah menanyakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, kumpulkan hamba-hambaku yang ahli surga." Maka malaikat mengumpulkan 4 golongan ahli surga. Pertama, golongan hujjaj. Yang kedua, malaikat kumpulkan dari mujahid. Yang ketiga, malaikat kumpulkan orang-orang yang berderma. Dan yang keempat, malaikat kumpulkan orang-orang yang mencari ilmu. Kemudian 4 golongan itu Allah perintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian malaikat pun heran dan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini adalah hamba-hambamu yang kami lihat dan yang kami tulis kebaikannya selama hidup di dunia. Lantas kenapa engkau berkehendak dan memasukkan mereka ke dalam neraka?" Maka Allah menjawab, golongan yang pertama adalah orang-orang yang mati di medan perang. Mereka adalah orang-orang yang hanya menginginkan harta hasil peperangan. Yang kedua, hujjaj, mereka hanya berharap dirinya naik tahta di hadapan tetangga, di hadapan manusia yang lain. Yang ketiga dan yang keempat pun sama. Ternyata mereka tidak menyuguhkan ibadah hasil pengetahuan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu dikatakan oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilan di dalam karangan kitabnya bernama Fathur Rabbani dalam majlis yang ketiga
Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilan mengatakan hal ini pada hari Jumat pagi tanggal 8 Syawal tahun 545 Hijriah. Kata Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, amma ta'lamu annaka idza shallaita wa sumta wa fa'alta jami'a af'alil khairi illam taruddu bihadhil a'mali wajhallahi azza wa jalla fa anta munafiqun ba'idum minallahi azza wa jalla. Ketika kamu tahu bahwa sesungguhnya sholat kamu, puasa kamu, dan segala sesuatu yang baik yang kamu kerjakan, illam taruddu bihadhil a'mali wajhallahi azza wa jalla, jika semua itu yang kamu kerjakan, ibadahmu, sholatmu, dan segala sesuatu yang baik yang kamu kerjakan selama di dunia, bukan kita suguhkan dan niat lillahi ta'ala karena Allah, fa anta munafiqun ba'idum minallahi azza wa jalla, maka kamu termasuk orang yang munafik dan jauh dari Allah azza wa jalla. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama belajar mulai detik ini. Tatkala kita menyebutkan di dalam hati kita ibadah kita lillahi ta'ala, tidak hanya lillahi ta'ala itu kita ucapkan secara lisaniyah, tapi batiniyah, kalbu kita, hati kita hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menitipkan kekuatan kepada hati kita supaya diri kita, hati kita mampu untuk berniat semua amaliyah yang kita kerjakan sesuai dengan agama Allah tuntun. Allah titipkan keikhlasan di dalam hati kita, dan niat tujuan kita mampu untuk menunjukkan semua amaliyah kita wajhallahi azza wa jalla. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Allah berikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu, mengkaji, membahas ubudiyah dan hukum-hukum ibadah yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.